Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Wah. Masih ada. Datang, Bu. Ya, awas ya. Sampai kemudian. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Agar pembelajaran kita hari ini lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Semuanya mohon berdiri. Kita akan tepuk semangat. Jadi saya akan terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Ha. Oke, ayo bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Ha. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya. Kalian masih ingat dengan peristiwa meledusnya Gunung Kelut? Enggak? Masih ingat? Masih Bu, kelas 4. Kelas 4 atau sekitar dari wilayah Kediri juga bisa terdampak yang namanya hujan abu. Kira-kira menurut kalian kenapa kok Gunung Kelut bisa meletus? Karena Apa, ini Bu? Bu, apa ya Bu ya? Nah, jadi pertanyaan yang saya sebutkan tadi akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang struktur bumi dan perkembangannya. Setelah kalian mempelajari materi kali ini, kalian diharapkan mampu dan memahami materi struktur dan perkembangannya seperti lempeng tektonik, juga gunung berapi, dan gempa bumi. Langsung saja, pada materi struktur dan daripada materi struktur bumi dan perkembangannya ini akan mempelajari 4 topik utama, yaitu struktur bumi, lempeng tektonik, gempa bumi, dan juga gunung berapi. Yang pertama ada struktur bumi. Coba saya mau tanya Mbak Dea, gambar ini kira-kira gambar apa? Telur. Telur ya? Iya. Jadi anak-anak, struktur bumi kita bisa analogikan dengan gambar telur ini. Kulit telur ini sama dengan Kerak. struktur bumi yang namanya kerak. Dia ini lapisan paling luar bumi dan yang paling tipis, sama seperti kulit telur. Kemudian setelah kulit telur kan ada putih telur ya. Ini tuh sama dengan yang namanya mantel bumi. Kemudian yang kuning ini ada namanya inti bumi. Inti bumi itu terbagi menjadi 2, yaitu inti luar dan juga inti dalam.
lapisan terluar dari bumi yang berisi seperti batuan padat. Kerak itu terbagi menjadi dua ya, yaitu kerak samudra dan juga kerak benua. Kalau samudra itu letaknya di dasar laut, sedangkan kalau kerak benua itu ada di daratan. Kita lanjut ke mantel bumi. Mantel bumi ini sama dengan inti, terbagi menjadi mantel luar dan juga mantel dalam. Nah, untuk mantel luar bumi dan juga kerak bumi itu akan membentuk yang namanya litosfer. Kemudian inti dari bumi. Inti bumi itu terbagi menjadi dua, yaitu inti luar dan juga inti dalam. Inti luar itu memiliki densitas yang lebih rendah dan terdiri dari logam cair seperti besi dan nikel. Kita lanjut ke lempeng bumi. Lempeng tektonik. Jadi pengertian dari lempeng tektonik itu adalah bagian-bagian dari kerak bumi yang bergerak sendiri. Jadi lempeng tektonik itu adalah kan pergerakan bumi. Pergerakan ini terbagi menjadi tiga, yaitu gerak konvergen dan juga gerak divergen dan gerak transform. Kalau gerakan konvergen itu adalah dua lempeng yang saling mendekati. Kalau divergen itu lempengnya itu saling menjauhi. Kalau gerak transform itu saling meluncur ke samping gitu. Nah, dampak dari lempeng tektonik itu ada yang namanya gempa bumi dan juga gunung berapi. Nah, gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi yang terjadi di dalamnya. Macam-macam gempa bumi itu terbagi menjadi tiga, yaitu gempa tektonik, vulkanik, dan gempa runtuhan. Jadi gempa tektonik itu terjadi akibat adanya pergerakan lempeng tektonik. Ini tadi. Sedangkan gempa vulkanik itu terjadi akibat aktivitas gunung berapi. Biasanya kalau ada gunung berapi itu ada susulan gempa bumi, itu dinamakan gempa bumi vulkanik. Kalau gempa runtuhan itu terjadi akibat runtuhnya bangunan atau kuatnya ledakan dari bawah tanah. Kita lanjut ke gunung berapi. Waktu tersisa 10 menit. Jadi pengertian gunung berapi sendiri yaitu fitur geologi di permukaan bumi yang terdiri dari kerucut, kawah, dan saluran lava. Nah, mereka ini adalah hasil dari pereburan mantel bumi dan melekatnya magma ke permukaan. Jenis-jenis gunung berapi itu ada gunung berapi pralahir, ini adalah tahap dari meletusnya gunung berapi ya. Yang pertama ada tahap pralahir. Tahap
pralahir itu magma mulai naik ke permukaan melalui saluran lava. Kemudian setelah naik ke permukaan, masuklah ke tahap letus. Tahap letus itu letusan yang dilepaskan tadi itu berupa gas-gas dan material vulkanik ke atmosfer. Yang terakhir ada tahap pasca letus. Jadi kondisi gunung berapi setelah letusan yang masih berpotensi itu bisa meletus kembali. Itu namanya pasca letus. Jadi tadi kan saya bertanya ya, kenapa Gunung Kelut itu bisa meletus? Gunung Kelut itu bisa meletus itu karena adanya pergerakan lempeng tektonik ini, lempeng tektonik di dalam bumi. Jadi pergerakan lempeng tadi menyebabkan sebagian batuan di mantel bumi itu meleleh dan membentuk magma. Kemudian magma ini terdorong naik melalui retakan pada kerak bumi akibat tekanan dari dalam bumi. Nah, seiring waktu itu tekanan magma dan gas vulkanik dalam gunung itu semakin besar. Ketika tekanan tersebut melebihi kekuatan batuan kerak, magma akan keluar ke permukaan dalam bentuk letusan gunung berapi. Nah, proses inilah yang menyebabkan Gunung Kelut itu mengalami erupsi disertai keluarnya lava vulkanik dan gas berbahaya. Oke. Dari materi yang saya sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Sekarang kita langsung lanjut mengerjakan LKPD. Jadi saya akan membagi kelompok 3 kelompok. Jadi karena banyak yang belum hadir, saya bagi menjadi 2 kelompok saja. Kelompok yang pertama ada Dea, Rian sama Umam. Yang ketiga ada Dodi, Resya sama Aura. Silakan dikerjakan. Melambai-lambai. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah Bu. Yes. Kelompok 1 maju dulu. Ayo Pristi. Maaf ya Bu, saya agak sakit. Sembuh ya, Dek. Ya, terima kasih teman-teman. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya, Bu. Yang pertama nomor 1, tuliskan nama bagian dari lapisan bumi yang ditunjukkan pada gambar beserta ciri-cirinya. Ini ya teman-teman, gambar nomor 1 ya. Yang pertama, lapisan bumi terdiri dari kerak, mantel, dan inti. Kerak adalah lapisan terluar dan paling tipis tempat makhluk hidup tinggal. Mantel berada di bawah kerak, bersifat panas dan sebagian cair.
Inti adalah lapisan terdalam sangat panas dan tersusun dari logam seperti besi dan nikel. Yang kedua, jelaskan secara sederhana apa itu kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang tersusun dari batuan padat dan menjadi tempat berlangsungnya kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang nomor 3, Bu, sebutkan 3 contoh bencana alam yang dapat terjadi akibat pergerakan lempeng bumi. Pergerakan lempeng bumi dapat menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ya, Bu. Lanjut ke kelompok 2, kelompok berikutnya. Terima kasih, Bu. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Dia. Saya dari kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 izin menyampaikan jawaban dari kelompok kami. Jelaskan secara sederhana bagaimana lempeng bumi dapat bergerak. Jadi lempeng bumi itu bergerak itu karena arus panas dari dalam mantel yang mendorong lempeng untuk saling mendekat maupun menjauh maupun bergeser. Terus yang kelima, berikan 2 contoh perubahan pada permukaan bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Jadi pergerakan lempeng dapat menyebabkan terbentuknya pegunungan dan munculnya patahan atau retakan di permukaan bumi. Ya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pembelajaran diakhiri, saya ingin salah satu dari kalian menyimpulkan materi hari ini. Mungkin Mbak Risha. Ya. Jadi kesimpulannya pada hari ini, struktur bumi itu tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu inti, mantel, dan kerak. Yang masing-masing itu memiliki karakteristik dan peran penting dalam dinamika bumi. Pergerakan material di dalam mantel itu menyebabkan lempeng tektonik bergerak, baik secara konvergen, divergen, maupun transform, yang menjadi pemicu utama terjadinya gempa bumi dan aktivitas gunung berapi. Gempa bumi dan letusan gunung berapi itu merupakan fenomena alam yang dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan, mulai dari kerusakan hingga korban jiwa. Oleh sebab itu, pemahaman tentang struktur bumi, lempeng tektonik, serta proses geologi itu sangat penting sebagai bekal kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, khususnya di wilayah rawan seperti di Indonesia. Bu, Benar sekali. Apakah ada yang ditanyakan? Belum. Oke, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.